Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini hari Rabu kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat Imamat pasal yang ke-21. Secara khusus Imamat pasal 21 mau mengajak setiap kita untuk melihat bahwa adanya keberadaan hamba-hamba Tuhan di sekitar kita yang betul-betul perlu kita doakan, yang betul-betul perlu kita dengarkan, dan betul-betul perlu kita support. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita mempelajari satu tema, yaitu mendoakan dan juga mensupport hamba Tuhan yang Tuhan berikan di sekitar kita. Mari kita sama-sama buka dari Imamat pasal yang ke-21. Koko mengajak setiap kita membaca ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 saja. 3 ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Ayat yang ke-6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Nah teman-teman, dari bagian Alkitab yang kita baru baca dapat digambarkan bahwa sesungguhnya setiap hamba-hamba Tuhan di dalam zaman Musa waktu itu betul-betul mendapatkan satu sorotan dari Tuhan, bahwa betul-betul kehidupan imam, kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya imamlah yang menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah. Dan disinilah peran para imam itu menjadi sangat penting dan menjadi hal yang harus sangat diperhatikan di dalam umat Israel membangun kehidupan beribadah mereka. Nah tetapi teman-teman, perlu kita lihat juga dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada seluruh umat Israel, dan kamu dan kalian semua orang Israel harus menganggap dia kudus. Maksudnya apa? Mari teman-teman, kita mau melihat setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, setiap para penginjil yang ada di sekitar kita, atau setiap teman-teman mahasiswa praktek dari sekolah-sekolah teologi yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, mereka memiliki satu jabatan yang istimewa, yaitu yang akan menolong teman-teman untuk semakin mengenal dan semakin mengetahui tentang Tuhan, yang akan menolong teman-teman untuk teman-teman semakin mengenal Tuhan, yang akan semakin menolong teman-teman bertumbuh di dalam kedewasaan iman dan di dalam kedewasaan rohani. Dan bukankah fungsi itu juga masih sama kurang lebih dengan jabatan imam pada waktu itu, yang menjadi perantara untuk umat Israel beribadah pada Tuhan? Nah teman-teman, itulah sebabnya apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan hamba-hamba Tuhan yang terus melayani di GKI Kanaan. Teman-teman jangan hanya bersyukur, tapi Koko juga mengajak setiap kita, ayo teman-teman doakan setiap kami, para hamba Tuhan yang ada di GKI Kanaan. Teman-teman, tanpa dukungan doa dari teman-teman, sesungguhnya kami, para hamba Tuhan, tidak memiliki kekuatan untuk melayani. Tetapi teman-teman, apa yang membuat kami masih kuat melayani sampai hari ini? Itu karena kalian semua mendoakan kami, para hamba Tuhan. Tetap tolong doakan kami. Selain bersyukur, selain mendoakan, teman-teman, Koko mau mengajak setiap kita untuk mari kita sama-sama support setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Setiap program-program yang dipikirkan, yang direncanakan oleh setiap hamba Tuhan, teman-teman mari ikuti. Jangan lagi dengan rasa terpaksa, tapi dengan satu kerinduan bahwa betul saya ingin lebih kenal Tuhan, saya ingin lebih lagi berkembang di dalam iman. Dengan cara demikian, teman-teman bisa betul-betul mensupport setiap program-program yang gereja lakukan. Nah teman-teman, tahun 2021 ini Koko rindu
Setiap kita boleh belajar memiliki satu atmosfer yang mau sama-sama saling support antara jemaat kepada hamba Tuhan, dan yang pasti dari hamba Tuhan kepada jemaat. Supaya apa? Pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui GKI Kanaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, nah itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menghargai dan mensyukuri keberadaan orang-orang yang telah Tuhan percayakan seperti pendeta, terus GI Ivan misalnya. Mari kita sama-sama mensyukuri keberadaan mereka yang telah membantu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk menutup doa saat ini, mari kita sama-sama doa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya orang yang telah Engkau pilih untuk berada dalam gereja kami Tuhan, membangun kehidupan kami juga agar semakin lebih dekat dengan Engkau. Kami mempercayakan mereka hanya keadaan tamu saja Tuhan. Kami juga bersyukur karena berada mereka semakin membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami berdoa, amin. Oke guys, jangan lupa guys, besok kita bakal ada saat teduh lagi ya di channel ini. Yuk, mari kita sama-sama bagikan materi saat teduh ini kepada teman-teman kita yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, kalau kalian lagi ada masalah, lagi ada pertanyaan, ataupun hal-hal lainnya nih, langsung aja DM ke Instagram Youth GKI Kanaan ya. Di sana kita bakal mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk hari Sabtu kita bakal ada Zoom fellowship bareng ya, jam 7 malam tepatnya. Nah, untuk linknya bakal di-share di grup WA ataupun grup lain ya. Oh iya, satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan. Kita juga ada podcast tentunya, podcast Youth GKI Kanaan ya. Langsung aja guys didengar. Oke, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di podcast Youth Millennial. Di sini kita akan bahas seputar pergumulan-pergumulan Youth Millennial. Selamat tahun baru para pendengar. Selamat tahun baru semua. Iya, gimana? Kan biasa di tahun 2021 ada resolusi harapan-harapan. Kalian punya nggak? Banyak juga orang tuh yang lebih milih nggak punya harapan. Harapan kita itu seharusnya bukan bergantung dari apa yang ada di luar. Dunia boleh mengecewakan kamu. Yang terpenting Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kalau kira masih ada lebih banyak lagi harapan-harapan lain yang tidak tertulis ya. Tapi mari kita lihat bahwa begini ya. Sesungguhnya penting buat kita anak muda tuh memelihara yang namanya pengharapannya.